Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Sistem Komunikasi 2. Dan pada saat ini, judul yang kita ambil adalah Filter Low Pass Butterworth Simulation in MATLAB. Jadi di sini adalah nama-nama dari kelompok 3 dan juga beserta NIM-nya. Selanjutnya, akan dibacakan abstrak. Paper ini menyajikan perancangan filter low pass Butterworth menggunakan fungsi Butter di MATLAB, sinyal digital kemudian difilter menggunakan fungsi filter, dan karakteristik filter low pass. Analisis difokuskan pada respon magnituda yang diplot menggunakan fungsi nilai mutlak HJW, roll off yang diukur berdasarkan kurva respon, dan respon impuls yang diperoleh dari fungsi impuls. Dan di sini terdapat pendahuluan, jadi mungkin saya akan membacakan beberapa poin saja tentang pendahuluan ini. Jadi filter low pass di MATLAB ini adalah alat yang berfungsi untuk menyaring sinyal dengan cara menghapus komponen frekuensi tinggi yang berada di atas nilai cutoff yang telah ditentukan. Jadi di luar low pass ini frekuensi sinyal itu akan diredam secara gradual, berbeda dengan filter lain yang memiliki roll off frekuensi lebih tajam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ega. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bagian simulasi dan hasil simulasinya. Filter low pass merupakan filter linear yang dirancang untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi, di mana persamaan sinyal sinusoida dibuat dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu S sama dengan 0,7 sin 2pi 50t ditambah sin 2pi 120t. Terdapat juga variasi sinyal yang lebih kompleks, yaitu X sama dengan S ditambah 2 radian dengan ukuran L. Kemudian terdapat lagi persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan filter BAX. Nah, untuk mendapatkan plot respon magnituda digunakan persamaan sebagai berikut. HJ omega sama dengan 1 dibagi akar 1 ditambah omega per omega C pangkat 2N. Nah, selanjutnya adalah hasil simulasi MATLAB, di mana gambar pertama itu menunjukkan sinyal noise, yaitu sinyal setelah frekuensi cutoff, dan sinyal terfilter, dengan ditandai dengan warna biru, hijau, dan merah. Kemudian gambar kedua itu menunjukkan respon magnitudo. Respon magnitudo dari filter Butterworth relatif datar di passband. Kemudian yang terakhir ada gambar ketiga itu menunjukkan respon fasa. Respon fasa adalah plot yang menunjukkan seberapa banyak filter tersebut menunda frekuensi yang berbeda. Cukup sekian. Selanjutnya ada kesimpulan filter low pass Butterworth efektif dalam melemahkan frekuensi tinggi dengan respon magnitud yang datar di passband dan respon fasa yang sesuai dengan nilai 0,1 pi radian per sampel. Orde filter yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan filter, namun perlu dipertimbangkan efeknya pada fasa dan amplitude sinyal. Referensinya itu dari buku Design of Wideband Low Pass Butterworth Filter, dan yang kedua itu dari Design Band Pass Filter dengan frekuensi cutoff 1 kHz dan 100 kHz untuk sistem electrical impedance tomography, dan yang ketiga itu dari buku Electronic Filter Design Handbook. Sekian dari penjelasan paper kami. Terima kasih. Selanjutnya kita menunjukkan PPT dari kelompok 3 kami dengan judul Filter Low Pass Butterworth Simulation in MATLAB. Berikut adalah nama-nama serta NIM kelompok kami. Yang pertama, pengenalan filter low pass Butterworth. Filter low pass Butterworth digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi dengan keunggulan mempertahankan bentuk gelombang sinyal. Sering digunakan dalam audio, komunikasi, dan pengolahan data digital karena respon amplitudonya yang halus dan tanpa gerakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Karakteristik filter low pass Butterworth.
Filter Butterworth Low Pass meredam secara bertahap amplitudo sinyal dengan meningkatkan frekuensi di atas cutoff, memungkinkan sinyal di bawah cutoff untuk diteruskan tanpa memodifikasi signifikan, sementara sinyal di atas cutoff diredam. Karakteristik filter dapat diatur dengan mengubah order filter untuk menentukan tingkat penurunan amplitudo frekuensi tinggi di atas cutoff. Lalu selanjutnya adalah frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff disebut juga dengan frekuensi sudut yang merupakan batas respon frekuensi sistem di mana energi yang mengalir melalui sistem mulai mengalami penurunan dan dipantulkan atau dikurangi. Terdapat karakteristik frekuensi cutoff yang umum digunakan. Yang pertama, filter high pass, kedua, filter low pass, dan yang ketiga adalah filter band pass. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut ialah variabel dan persamaan yang kami gunakan. Di sini untuk membuat gelombang sinusnya, kami membuat frekuensi sampel acak 100 Hz, jumlah sinyalnya 1500, frekuensi cutoff-nya 50 Hz. Dan ORD untuk LPF Butterworth-nya sama dengan 6. Di sini sinus untuk sinyal awal, X ini untuk noise-nya, dan Y ini untuk menerapkan fungsi Butterworth ke sinyal sinus. Berikutnya ialah HJ omega untuk mendapatkan plot dari respon magnituda. Didapatkan gambarnya yang kita tahu di sini nampak untuk sinyal originalnya acak dan juga untuk cutoff-nya dia hanya melewati frekuensi yang rendah, sedangkan yang tinggi tidak dilewati. Dan untuk sinyal filternya sudah cukup stabil walaupun amplitudonya dikurangi. Begitu juga dengan magnitudo responnya yang akan menurun di saat 0,1. Karena di sini radian persambelnya kami buat 0,1, begitu juga di fasa responsnya yang menunjukkan berapa banyak filter tersebut menunda frekuensi yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Alia. Baik, dari kesimpulan yang bisa diambil dari PPT ini adalah perancangan filter low pass Butterworth menggunakan MATLAB dengan fokus pada respon magnitudo, roll off, dan respon impuls. Simulasi menunjukkan filter order 6 memberikan respon yang kuat, menciptakan sinyal yang lebih stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa filter low pass Butterworth efektif dalam melemahkan frekuensi tinggi dengan respon magnitudo yang datar di passband dan respon fasa yang sesuai dengan nilai 0,1 radian per sampel. Order filter yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan filter, namun perlu dipertimbangkan efeknya pada fasa dan amplitudo sinyal. Sekian presentasi PPT dari kami. Terima kasih.